Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Apa kabar? Maaf banget ya. Ini tuh jalanan hari ini nggak tahu. Parah banget. Pecah. Parah gila, parah gila. Oke, happy ya. Jadinya nanti lebih cepat ya belajarnya. Oke, baik kita langsung aja. Hari ini kita akan masuk ke materi yang baru setelah UTS ya. Tapi ngomong-ngomong gimana UTS-nya kemarin? Ya, kelihatannya memang sebetulnya itu udah dicoba diusahakan sebisa mungkin agar soal-soal yang muncul di UTS itu ya levelnya sedikit menengah lah gitu ya kan. Nah cuma mungkin memang masih ada ya mungkin perlu lebih banyak latihan nampaknya ya. Ya tapi it's okay, nggak apa-apa, selalu ada waktu untuk terus belajar. Mudah-mudahan setelah UTS nanti teman-teman bisa segera bertaubat begitu. Bertaubat gitu. It's okay, nggak apa-apa. Baik, hari ini kita akan masuk ke pembahasan kita untuk materi setelah UTS ya. Dimana di setelah UTS ini kita akan berfokus pada beberapa hal. Di sini udah saya tampilkan ya, kelihatan ya sih? Kekecilan nggak ya? Kecilan ya. Oke, sebentar. Mana tadi? Oke. Jadi yang akan kita bahas di pertemuan setelah UTS ini adalah nanti kita akan lebih banyak membahas tentang turunan parsial dan juga aplikasinya. Lalu kemudian di bagian kedua nanti kita juga akan mendiskusikan tentang integral. Ya, dan juga kemudian nanti kaitannya antara konsep integral dengan kaitannya dengan turunan seperti itu. Jadi kalau saya lihat sih semestinya materi kita di setelah UTS ini nggak sepadat sebelum UTS nampaknya. Sehingga mudah-mudahan kita bisa sedikit lebih santai begitu. Sesantai apa? Mari kita lihat ya. Oke, baik. Kemudian, namun kemarin kita tuh UTS-nya tuh kan agak molor ya. Karena kita preparation untuk sebelum UTS-nya itu hitungannya ada 8 pekan. Terus kemudian kita yang seharusnya UTS di pekan ke-8 ternyata baru bisa UTS di pekan ke-9. Sehingga tersisa tinggal 7 pekan lagi ya kan untuk melengkapi semester ini. Dimana pekan ke-7-nya itu artinya akan UAS tentunya. Sehingga kita hanya punya 6 pekan sisa ya untuk belajar materi setelah UTS ini ya. Jadi ya hopefully nanti mungkin dari 3 ini kita akan bisa bagi ya. 2 minggu kita akan bahas ini. 2 minggu kita akan bahas ini. 2 minggu kita akan bahas ini. Lalu di minggu ke-7-nya nanti akan ada UAS begitu. Lalu kemudian untuk materi yang akan kita bahas ini terkait dengan turunan parsial dan juga aplikasinya, ini di sini kita akan refer ke materi yang dipaparkan di buku Thomas ya. Teman-teman juga udah bisa punya akses kan ya ke buku Thomas ya. Kita sejak kemarin di materi-materi ujung kita mulai berpindah gitu ya, dari yang sebelumnya kita pakai Anton, sekarang kita akan lebih banyak pakai Thomas ya. Kalau teman-teman lihat nanti di buku Thomas itu ada di halaman 793 nih ya. Dimana hari ini nanti kita akan ngebahas tentang konsep tentang fungsi beberapa variabel, kemudian juga turunan parsial, dan juga nanti kita juga akan ngebahas tentang extreme values ya, atau nilai maksimum dan nilai minimum dari suatu fungsi begitu. Oke, sampai sini dulu. Ada pertanyaan? Nggak ada ya? Belum juga dijelasin apa-apa, udah disuruh nanya ya. Oke, baik, kita akan mulai dengan konsep dari functions of several variable values atau fungsi dari beberapa variabel. Jadi fungsi dari beberapa variabel ini sebetulnya dalam kehidupan sehari-hari itu bisa kita temui sebetulnya ya, bukan hal yang bukan hal yang nggak pernah kita temui gitu ya. Jadi contohnya ini adalah misalnya kayak gini deh. Misalnya begitu teman-teman ya, di sini kita punya rumus untuk volume silinder ya kan. Volume silinder rumusnya apa? PR kuadrat dikali H, di mana PR kuadrat itu kan menggambarkan luas alas ya. Sedangkan H itu adalah tinggi dari
silindernya. Luas alas dikalikan dengan tinggi itu akan menjadi volume dari trapesium ya. Nah dari sini ini merupakan jenis dari salah satu jenis dari functions of several variables ya, fungsi dari dua variabel. Di sini kita punya fungsi V ya yang didefinisikan oleh dua variabel, yaitu variabel jari-jari dan juga variabel tinggi gitu ya. Sehingga dalam notasi fungsi kita juga bisa menyatakan seperti ini ya, fungsi volume sebagai variabel dari R dan juga H begitu ya. Dan tentu banyak hal yang bisa kita modelkan ya dengan fungsi dua variabel. Contohnya di sini juga ada speed of sound yang tergantung pada salinity and temperature. Lalu kemudian di sini juga ada contoh-contoh lain seperti apa nih? Surface area of the human body is a function of height and weight. Ya, jadi luasan permukaan tubuh manusia ternyata dia juga tergantung pada dua variabel dan seterusnya lah ya. Oke. Jadi artinya memang di sini tuh banyak hal yang bisa kita modelkan dengan menggunakan dua variabel bahkan lebih gitu ya. Nah, lalu sekarang kita akan coba untuk mendefinisikan secara matematis nih ya. Bagaimana fungsi dari beberapa variabel itu didefinisikan secara matematis. Oke. Nah, berdasarkan definisi matematis, ini kita nanti akan punya ini. Ini kelihatan nggak sih? Mungkin saya perlu gini dikit. Oke, jadi intinya fungsi dari beberapa variabel itu bisa kita nyatakan secara umum seperti ini ya. W sama dengan F, kemudian X1, X2, dan seterusnya sampai Xn ya. Tentu teman-teman mengerti bahwa ini adalah notasi fungsi ya. Jadi ini tanda kurung ini bukan berarti F dikali X1, F dikali X2, bukan begitu ya. Tapi ini menunjukkan bahwa ini W itu merupakan fungsi dari variabel yang ada di dalam fungsi tersebut begitu ya. Lalu kemudian seperti halnya fungsi, kita punya ada variabel dependent dan juga variabel independent. Masih ingat? Variabel dependent itu adalah variabel yang ditentukan oleh variabel independent ya. Sehingga dan biasanya kalau kita ngomongin Y sama dengan Fx, yang dependent variabelnya yang mana? Yang Y-nya dependent ya, yang X-nya yang independent. Karena nilai Y itu akan tergantung pada X-nya berapa. Begitu, makanya X-nya disebutnya independent, Y-nya disebutnya dependent. Di sini juga begitu teman-teman ya. Jadi di sini ketika punya W sama dengan F dari X1, 2, 3 dan seterusnya sampai Xn, maka kita bisa katakan bahwa W ini seperti halnya Y, dia merupakan variabel yang dependent ya. Sedangkan variabel yang ada di dalamnya, si X1, X2 dan seterusnya, ini adalah variabel independent ya. Nah, sehingga definisi dari fungsi variabel banyak, sebenarnya yang jadi variabelnya itu adalah si variabel independennya ya. Waalaikumsalam. Ya, variabel independennya ya. Yang kadang kita juga bisa nyatakan sebagai input output ya. Di sini berarti inputnya itu adalah yang independennya ya, sedangkan hasilnya itu adalah si outputnya ya, si W-nya begitu. Oke, jelas nggak sampai sini? Jelas ya. Nah, lalu kemudian seperti halnya fungsi, kita kan mendefinisikan fungsi, seringkali kita mendefinisikan fungsi sebagai apa istilahnya? Rumus atau persamaan yang memetakan kan ya. Kayak misalnya Y sama dengan Fx. Kalau kita punya Y sama dengan Fx itu si F-nya itu fungsinya adalah dia akan memetakan nilai X ke setiap nilai Y gitu ya. Kayak misalnya Y sama dengan X kuadrat. Berarti untuk setiap X itu nanti akan ada nilai Y-nya. Ya, dipetakan oleh si fungsi X kuadrat tadi. Misal kita punya X-nya 1, Y-nya 1. X-nya 2, Y-nya 4 dong. X kuadrat tadi saya ngomong ya. Y-nya X-nya 3, Y-nya 9 ya kan. Itu yang disebut dengan pemetaan fungsi dari variabel Y dan X begitu ya. Nah, sedangkan untuk fungsi dengan dua variabel, let's say ya, misalnya variabelnya ini kita punya independent variabelnya adalah X dan Y begitu, maka nanti di sini juga kita bisa gambarkan sebagai pemetaan ya, di mana setiap nilai pasangan X dan Y itu bisa kita petakan dengan fungsi F ke suatu nilai gitu ya. Misalnya fungsinya kita punya Z sama dengan F dari X dan Y gitu ya kan. Maka untuk setiap pasang X dan Y, si F ini akan memetakan ke suatu nilai Z gitu ya. Ini gambar dari garis bilangan gitu ya. Jadi nilai Z-nya ditentukan oleh X dan Y.
agak panas ya. Itu mati. Bisa dinyalain nggak sih itu harusnya? Oke, udah ya, aman ya. Lah mati lagi itu. Enggak ya? Udah ya. Oke, oke. Di mana Adam? Ya udah saya ke situ lah ya. Susah juga ya. Oke. Lalu kemudian seperti apa? Itu tadi untuk contoh dari fungsi dua variabel ya. Nah sekarang kalau variabelnya 3 bisa nggak? Tentu bisa-bisa aja ya. Jadi contohnya nih misalnya kita punya fungsi yang dinyatakan dengan akar dari x kuadrat plus y kuadrat plus z kuadrat ya kan. Maka ketika kita punya input berupa 3, 0, 4, ini kan berarti x-nya 3, y-nya 0, z-nya 4 gitu ya. Maka nanti di sini tinggal kita masukin aja ke dalam fungsinya dan akhirnya kita dapat nilai si f-nya gitu. Gampang ya, masih ya? Gampang banget kayak gitu. Oke. Gampang banget. Mana yang susah? Contoh langsung contoh. Oke. Nah, sekarang kita akan lanjut dengan bagian berikutnya itu adalah domain and range. Seperti halnya fungsi, ya, fungsi itu memiliki domain and range ya. Apa itu domain? Daerah. Daerah asal, good. Kalau range? Daerah hasil. Daerah hasil, oke, good. Daerah lawan. Oke, contoh, misal kita punya y sama dengan x gitu ya kan? Atau mungkin gini deh. Waduh, kenapa tuh? Kaget loh. Oke, misalkan di sini kita punya fungsi yang kita gambarkan. Ini masih fungsi biasa ya. Yang kita bisa gambarkan dengan kayak gini misalnya. Gimana ya gambarnya? Gini deh. Oke. Nah, terus habis itu di sini kita punya koordinat nih ya kan? Ini koordinatnya itu misalnya ini A, lalu ini B begitu ya. Nah, maka dari sini kita bisa mendefinisikan domainnya kan ya. Gimana cara nulis domain? X-nya itu gimana X-nya? X di mana X? X di mana? X di mana X elemen? X elemen. X elemen Elemen dari A sampai B. dari A sampai B. Gimana tuh nulisnya maksudnya? Begini gitu. Gimana? Gimana tulisnya? Di mana X A kurang dari A X kurang dari X lebih dari kurang dari B. X elemen X adalah elemen dari atau bagian dari bilangan real, biasanya begitu ya. Iya benar nih ya. Tapi ini kadang ada tanda kurang dari sama ada kurang dari sama-sama dengan nih ya kan. Apa bedanya tuh kira-kira? Woi, santai. Satu-satu. Ini ada ini. Mana mikrofonnya? Siapa? Bebas aja. Kalau menurut saya kalau misalnya kurang itu ada kemungkinan dia misalnya batasnya tuh 2. Jadi bisa 1,99999. Jadi kalau misalnya nggak sama dengan itu nggak mungkin hasilnya 2. Oke. Misalnya gini, oke, boleh lah kita pakai angka. Misalnya ini 2 ya kan. Terus kita nyatakan dengan ini berarti 2 kurang dari sama dengan gitu ya. Artinya apa? Nilai 2-nya itu Tetap termasuk. Misalnya ini kayak gini, misalnya ininya 3 gitu ya kan. Berarti artinya apa? Artinya berarti X-nya itu nggak lebih dari 3. Ini bisa 2,19999. Nggak lebih dari 3 atau nggak sama dengan 3? Nggak sama dengan 3, dia harus kurang dari 3. Misalnya 2,999 gitu ya. Oke. Nah terus habis itu biasanya sih kalau dalam notasi grafik ya, ini tentu bisa juga nih kita bedakan yang kurang dari atau yang sama dengan atau yang enggak ya. Biasanya kalau yang sama dengan itu titiknya penuh, sedangkan kalau yang tidak sama dengan itu titiknya kosong, bolong begitu ya kan, kayak gini ya. Udah jelas nggak sampai sini nih? Kayaknya ini agak terlalu jauh ya, misalnya ini 1 sama berapa 6 lah ya kita bikin ya. Jadi di sini dia domainnya bisa kita nyatakan dari 1 sampai 6 begitu ya. Ini adalah fungsi y sama dengan fx begitu ya.
Udah ya, gampang ya. Kalau range gimana range-nya? Tergantung dari x koordinatnya kan ya. Ya. Kalau misalnya ini kita kasih berapa misalnya? 3 gitu. Terus yang ini misalnya 4. Nah, berarti range-nya gimana? Y-nya lebih dari 3. Ha-ha. Lebih dari sama dengan 3. Lebih dari sama dengan 3. Ya. Gini? Y-nya lebih 3 dulu lah. 3 dulu, Iya. oke. Terus? 3 lebih dari 3 kurang dari sama Ini dengan boleh mikrofonnya dipegang? Oh udah ya, oke. 3 kurang dari kurang dari sama dengan Y Y dan kurang dari kurang 6. dari 4. 4, oke. Terus Y bagian Y-nya dari elemen bilangan R. real. Begitu. Ya. Sepakat semua? Enggak, oke. Kenapa? Coba. Ya udah ya. Rasanya pelang enggak tadi dirimu deh. Gimana? Kenapa? Oh nih coba kasih. Gimana? Kalau saya itu menurut saya yang rasyat kurang tepat ya Pak, soalnya dia kita bisa lihat yaitu ada yang lebih kurang dari 3 itu di bawah. Kurang dari 3. Iya. Berapa tuh? Maksudnya yang mananya nih? Yang itu Pak, yang di tengah-tengah Pak, titik tengah-tengah. Yang ini? Iya yang itu. Iya, oke. Ya karena yang namanya range itu kan dia menggambarkan batas atas bawahnya begitu ya. Nah, Iya, Pak. jadi kita harus mendefinisikan range dari bagian terbawah sama bagian teratasnya gitu ya. Oke. Jadi belum tentu titik ujung kiri kanan itu menjadi ujung juga untuk atas bawahnya gitu ya. Oke. Nah, sekarang untuk yang sini misalnya berapa mau nilainya misalnya? 2, oke. Terus atasnya? 4, 4, 4,2. 4,1 lah. 4,2 lah ya, boleh ya. Oke, ya. Gitu ya. Berarti kalau kayak gini range-nya jadi berapa? 2. 4,2. Kurang darinya ada sama dengannya enggak? Ada. Hah? Ada enggak? Ya kan ceritanya di sini dia enggak ada bolongan ya kan ya. Jadi ya boleh-boleh aja dong. Dia Terus atasnya? 4,2 begitu ya. Ada sama dengannya enggak? ada. Kenapa? Karena dia kontinu. Enggak ada bolongannya gitu ya. Oke ya. Jelas nggak sampai sini nih? Ya kan gampang ya, kayak gitu aja ya, domain and range ya. Ini untuk yang fungsi biasa gitu ya, untuk satu variabel begitu ya. Ada pertanyaan nggak sampai sini? Belum berhenti. Udah ya. Nah ini adalah domain yang tergantung pada grafik dari suatu fungsi ya kan ya. Nah sedangkan ya makanya nanti pada akhirnya setiap fungsi itu akan memiliki domain dan range-nya masing-masing ya kan ya. Terus mungkin satu hal lagi deh sebelum kita moving on. Ini ada alternatif untuk menyatakan domain dan range dari suatu fungsi ya, yaitu kalau misalkan kita punya ekspresi seperti ini ya yang menunjukkan bahwa nilai x-nya itu berada di antara 1 sampai 6 ya. Maka ini kita bisa juga menggunakan notasi kurung ya. Jadi kalau kita tahu ujungnya adalah 1 sampai 6, maka kita bisa tuliskan 16 seperti ini. Lalu kita kasih kurung ya, dimana kurungnya itu nanti akan tergantung pada kita ngajak nilai itu apa enggak ya. Kalau satunya diajak, itu istilahnya dia kurung tutup begitu ya. Jadi kurungnya ada sikunya. Kalau 6-nya nggak diajak, dia begini kurungnya. Jelas nggak sampai sini nih? Maksudnya nggak diajak gimana Pak? Nggak diajak maksudnya 6-nya itu dia tadi nih. Kan dia nota di sini kan di fungsinya ini ceritanya digambarkan dia bolong kan, artinya kita hanya memiliki domain dari 1 sampai tadi 5,99 something, 6-nya nggak termasuk, nggak diajak maksudnya nggak termasuk begitu ya, makanya jadi bukan circle kami dia gitu. Oke. Nah jadi karena dia nggak diajak, iya jadi dia di sini kurungnya kita bisa pakai kurung buka seperti itu ya. Oke, jelas sampai sini? Kalau yang kayak gini? Berarti dua-duanya kurung tutup aja begitu ya kan ya, 2 terus 4,2 terus kita bisa kasih kurung tutup dua-duanya karena kita ngajak semuanya ya kan. Oke. Udah jelas nggak sampai sini? Ya. Betul. Yang ada tanda sama dengannya. Artinya kita melingkupi nilai tersebut gitu ya. Oke. Ya.
Ntar lu ya. Gimana? Yang tadi kan dikasih kurang lebih sama dengan sama yang kurang lebihnya itu kan dibedain dari yang ada bulatannya. Ha-ha. Atas sama bawah bedanya apa? Karena ini sama Atas bawah maksudnya gimana? yang D sama R-nya itu kan juga kurang lebih sama dengan 6 terus. Nah, ini kan tapi sama. Yang mana sih? Maaf, sorry. Yang bagian ini. Itu biar di tahunnya kurang. Oh, taunya kita harus bikin sama dengan atau enggak itu ya tadi. Ini indikasinya dari grafik ceritanya. Indikasinya dari grafik. Jadi di sini tuh ceritanya di soal ini saya kasih grafiknya duluan gitu ya. Terlepas dari fungsinya itu apa gitu ya. Jadi notasinya kalau di sini ada ada titik dalam bentuk kosong seperti ini. Ini artinya nilai 6 dan juga tadi di sini ada 4. 4 ini nggak diajak begitu. Oke. Oh, satu hal lagi. Berarti mungkin karena 4-nya ini nggak diajak, sebenarnya berarti cara kita mendefinisikan range-nya jadinya salah nih. Karena kalau kayak gini, 2 sampai 4,2 itu artinya dia masih melingkupi 4 kan ya. Padahal harusnya 4-nya diajak nggak tuh? Enggak. Kan titik kosong nih ya kan? Iya. Berarti 4-nya nggak boleh diajak ya kan? Betul, kita bisa tulis Y tidak sama dengan 4 begitu. Atau kalau enggak bisa juga gini, Y-nya 2 sampai kurang dari 4, lalu dari 4 kurang dari Y kurang dari sama dengan 4,2 gitu. Bisa kayak gitu. Tidak sama dengan boleh. Tapi mungkin sebenarnya itu agak ibaratnya kalau kayak gitu mungkin agak sulit karena kita harus nyari irisannya kan nanti jadinya. Maksudnya ketika nanti kita ingin mengkonversi statementnya menjadi kurung buka kurung tutup, ini akan lebih mudah dengan seperti ini karena dengan kayak gini kita tinggal bikin kurung tutup 2, 4 kurung buka dan kurung buka 4, 4,2 gitu ya kurung tutup. Gitu. Jelas nggak sampai sini nih? Deh. Oke, sorry ini harusnya union nih bukan intersection. Jadi ini digabung. Oke. Udah ada pertanyaan nggak sampai sini? Belum ya? Gampang masih ya? Oke. Udah ya. Ini tadi untuk notasi untuk yang fungsi yang masih terbatas ya masih gampang ya kita lihat batasannya. Ya. Itu berarti yang nilai X yang mungkin sama 4 itu kan dia sebelumnya itu harusnya kayak ada putusan gitu kali ya. Di sebelah mana tuh? Yang ini maksudnya? Iya, yang maksudnya sejajar Y-nya gitu. 4 atau apanya? Iya. Y-nya 4 tapi nilainya itu kan harusnya kayaknya ada 2 itu ya, Pak. Nilai X-nya ada 2. Itu berarti di bagian bagian good grafiknya itu point. Benar. Sorry. Iya berarti artinya kita harus revisi deh ini juga nih. Karena saya juga baru ngasih. Ini kan sebetulnya tetap ya ada nilai 4 yang terdefinisi di sini ya. Jadi sebenarnya dia ada 4 juga tetap di sini ya. Benar Rasyad. Jadi di sini tuh untuk case ini berarti artinya kita nggak perlu kecualikan 4-nya ternyata ya. Karena maksudnya di sini artinya kita cukup nih untuk menggambarkan bahwa fungsinya tuh ada di antara 2 sampai 4,2 gitu ya. Gitu ya. Oke. Kecuali mungkin kalau emang dia bentukannya bolongannya di sini juga dibikin bolong gitu ya, baru mungkin nanti di situ harus kita kecualikan juga. atau kayak dibikin gitu. garis putus juga bisa nggak? Garis putus gimana maksudnya? Kayak kita cuma nggak bikin sambungan gitu, bukan bikin titik bulat tapi kayak cuma nggak disambungin gitu. Iya mungkin bisa sih, tapi ini kan kita ngomongin soal convention aja sih ya. Jadi umumnya untuk nilai yang tidak dipenuhi itu dia dibikin titik kosong kayak gini, oke? Gitu ya. Ya memang kelihatannya kayak agak ngada-ngada gitu ya. Tapi sebenarnya ini juga ada sih fungsi yang bisa kita deskripsikan seperti itu. Contohnya adalah kayak gini sih misalnya nih, yang nilai bolong aja ya. Misalnya kita punya fungsi Y sama dengan bentar saya mikir dulu ya. X kuadrat plus 3x plus 2 per x plus 1 gitu ya. Kebayang gak nih grafiknya kayak gimana teman-teman? Gak kebayang? Oke, saya akan tunjukin di Desmos. Mana ya Desmosnya belum kelihatan kayaknya. Kenapa? Ada yang udah kebayang kayak apa bentuknya? Ya garis
garis lurus gitu lah. Garis lurus. Wait. Tahu deh. Garis lurus. Sejajar X, sejajar sumbu. Kenapa dia garis lurus? Kayaknya nggak harus diajar sih. Bisa dibagi tuh. Enggak, kalau sejajar mah ya sama dengan bagada X nih. Harusnya. Gimana nih? Kenapa dia garis lurus? Pokoknya Oh, dia iya, kan iya, fungsinya iya. dia jadi X plus 2 Pak. Fungsinya jadi X plus 2. X plus 2 doang, ya kan? Kenapa jadi X plus 2 doang? Bisa disederhanain nih, Bu. Bisa disederhanain. True. Oke, mari kita buktikan ya teman-teman ya. Aduh, bentar. Ini agak clumsy. Oke. Baik, di sini kita sudah punya Desmosnya. Mari kita coba ya teman-teman ya. Tadi fungsinya adalah ya sama dengan kita buat pembagian X kuadrat plus 3X plus 2 dibagi dengan X plus 1. Nah, ternyata adalah betul tuh ya. Dia adalah garis lurus ya kan ya. Nah, tapi di sini teman-teman bisa lihat sebetulnya di sini ada titik bolong. Titik bolong di mana coba? Di sini nggak kelihatan ya bolongannya ya. Nah, tapi dia sebenarnya ada bolongan di sini ya teman-teman nih. Nah, ini nih. Oh iya, undefined ya? Min satunya dia undefined ya kan. Oh iya, harusnya X sama Kenapa? dengan Ketika satu. X min satunya undefined. Kayaknya gara-gara dia 0 Pak di bawahnya Pak. Iya, betul. Karena ketika X-nya sama dengan min 1, pembaginya jadi 0 gitu ya kan. Sehingga pembaginya 0, sedangkan pembagi 0 secara matematis itu dia tidak terdefinisi begitu ya kan ya. Nah, maka dari itu dari sini kita bisa lihat bahwa sebentar. Kalau kita coba gambarkan, ya betul ya, ini tadi akan menjadi garis lurus ya. Kenapa? Ternyata karena kalau kita sederhanakan fungsinya, ternyata ini sebenarnya bisa kita tulis sebagai persamaan kuadrat ya namanya ya kan. Bentar, ini Desmosnya. Lebih dari min 1 ya. Dia jadinya karena di sini ada X plus 2 sama X plus 1 gitu ya kan ya. Terus kemudian kita bisa bagi dengan X plus 1, sehingga dari sini kita bisa lihat bentuknya ternyata bisa disederhanakan menjadi fungsi linear ya kan, yang kita tahu grafiknya adalah grafik garis lurus gitu ya kan, yang membentang gitu ya kan ya. Nah, cuma nanti di sini dia ternyata nggak bisa lurus-lurus aja ya, karena di situ nanti akan ada case di mana bentar. Ini kenapa sih? Bentar ya teman-teman ya. Oke. Ya, jadi nanti di sini nanti dia akan seperti yang tadi teman-teman lihat ya, dia akan menjadi garis lurus dengan X plus 2, artinya dia akan memotong sumbu X di ya sama dengan 2 gitu ya, atau ya ginilah saya taruh sini aja biar kelihatan. Nah, terus habis itu nanti ada poin yang tidak terdefinisi, yaitu di X sama dengan 1 ya kan, di sininya ya. Oke. Jadi mungkin di sini kita bisa kasih bolongan seperti ini, oke? Di negatif 1. Jelas nggak nih sampai sini nih? Yes. Di negatif 1 dan y koordinatnya berapa? 1. 1 ya, karena di sini ketika kita masukin min 1, ini min 1 atasnya kan sebenarnya jadinya 1 ya. Gitu ya kan. Nah, sedangkan dia membentang kiri dan kanan seperti ini kan ya. Nah, maka untuk kasus seperti ini domainnya jadinya apa? X minus infinity guys. X tidak sama dengan 1, min 1. X itu real values ya. Ya benar nih, bisa kayak gini ya simpelnya ya, oke? Tapi kalau misalnya kita ubah jadi notasi kurung gimana tuh? Itu yang tidak diajak apa tadi? Gimana nih? Min satu Kurung-kurungnya nggak gimana kurung-kurungnya? Berarti Min 1-nya nggak diajak, jadi ini ada dua ya Pak. ada 2, terus gimana? Berarti ini Hah? kurung tutup Minus infinity, koma min 1, terus kurung buka gitu ya? ya kurung buka Terus? dan Mhm. ya terus min satu juga koma plus infinity. Oke, terus Udah itu aja. tutup apa buka? Tutup. Tutup, oke. Ya. Oke. Ya.
ini tentu bisa ya kita nyatakan seperti ini, tapi nanti ada catatan di sini ya. Nah, jadi kenapa bisa dinyatakan seperti ini? Karena ini kalau misalkan kita nyatakan dalam pertidaksamaan, kita bisa nyatakan dia sebagai X kurang dari min 1, ya kan? Atau X lebih besar dari min 1 gitu ya kan ya. Makanya dia jadinya kayak gitu tuh ya kan. Jelas nggak sampai sini? Seperti yang dibilang sama ini ya tadi Rasyad ya, kayak gini ya. Nah, cuma ini kan artinya dia betul ya. Jadi ini dia dari minus tahingga sampai min 1 ya. Nah, namun secara matematis sebetulnya nilai tahingga itu tuh sebetulnya nggak pernah bisa kita definisikan juga berapa nilainya gitu ya. Sehingga kalau kita munculkan tahingga maka dia akan selalu berupa kurung buka gitu ya. Oke. Karena maksudnya kalau misalnya kita kasih kurung tutup artinya dia berujung di tahingga gitu ya kan ya. Artinya ada ujungnya jadinya kan. Padahal ini harusnya dia kan melanjut terus gitu ya, nggak ada ujungnya gitu. Jelas nggak sampai sini? Ya, bentar ini kenapa berubah jadi hitam dia? Oke. Udah ya gitu teman-teman, sampai sini jelas nih dengan notasinya. Ya, pemahaman tentang notasi ini akan penting karena nanti kita juga akan bermain dengan notasi serupa pada fungsi variabel banyak ya. Ini ngomongin satu variabel dulu. Sampai sini jelas nggak? Ya, ada pertanyaan? Boleh dioper dulu nggak suaranya biar kedengeran. Ya, gimana? Sorry. Nah, itu nanti akan ngubah kurang yang X kurang dari min satunya nggak? Dia kan kalau andaikan dia kurang lebih sama dengan, berarti kan dia otomatis itunya kan tuh kurung tutup tuh. Apa dia akan mengubah jadi yang kurang lebihnya jadi kurang doang? Sebentar, maksudnya yang mananya sih? Kan yang kalau yang bukan kurung tutup kan Kalau bukan kurung tutup kurang doang. kurang doang. Kalau itu kan kurang lebih sama dengan. Nah, Yang itu mana kan yang kurang diubah. lebih sama? Ini nggak ada yang kurang lebih sama dengan deh. Kalau andaikan itunya kurang lebih, Oh, andaikan ininya kurang dari atau sama dengan. nanti itu akan mengubah kurang lebih sama dengannya diubah jadi kurang atau gimana, Pak? Kalau ini jadi kurang dari kurang dari atau sama dengan, makanya gimana? Dia akan ngubah yang di atasnya nggak? Yang kurungnya bakal berubah apa enggak? Ya, betul. Notasi kurungnya akan berubah. Jadi kalau kita ajak si min satunya, ya notasinya jadi begini. Oke. Nah, tapi ya ini sebetulnya secara umum, misalnya kita nggak melihat fungsinya apa ya. Ya kan? Berarti kalau kita mau ajak min satunya, berarti titik ini harus dihilangin. Oke? Artinya apa? Artinya dia jadi garis yang kontinu aja sehingga domainnya jadinya apa? Maksudnya kalau misalnya tadi kayak katanya Ilham ya, kalau kita Ilham bener ya? Kalau kita ilangin nih si min satunya ya kan dari exclusion, dari pengecualian, sekarang kita ajak, kita invite ke grup gitu ya kan? Nah, ini dia berarti artinya ya udah nggak perlu ada pengecualian dari si ini karena ini kan jadinya akan jadi sama dengan gini ya kan ya. Nah, jadinya ya udah ini kok instead of stating kayak gini ya udah bilang aja dia kayak gini, koma negatif infinite sampai infinite gitu. Yang artinya dia all real values gitu ya. Gini. Berarti fungsinya kalau sebentar bukannya jadi kayak apa? Fungsinya jadi dia sama dengan x plus 2 aja. Gitu. Kalau x plus 2 doang, ya betul dia jadinya all real values kayak gini. Oke. Nah, cuma kan ini kan perkara fungsinya tuh dia bentuknya pembagian kan, dan di pembagian itu istilahnya dia punya natural domain ya. Di mana natural domain itu tergantung pada atau kaidah-kaidah matematika yang membatasi si fungsi tersebut gitu. Oke, jelas nggak sampai sini? Ya, dan untuk range-nya gampang lah ya, bisa kita pahami lagi ya nanti. Bentar, ini saya balikin lagi ya kayak tadi kayak gini, biar nggak salah konsep. Oke, ya ada pertanyaan? Persyaratannya itu harus sesuai dengan yang pertama. Betul. Karena kan fungsi itu sebenarnya penyederhanaan itu kan tidak merubah fungsi sebetulnya. Dia hanya memudahkan kita untuk melihat bagaimana karakteristik dari si kurvanya gitu ya. Namun secara fungsi sendiri dia tetap didefinisikan oleh per x plus 1 ya. Yang artinya pembaginya tetap harus tidak boleh 0 gitu. Oke, jelas nggak sampai sini? Ya, boleh. Itu kan
kan di notasinya kan cuma di X kurang dari -1 sama X lebih dari -1 kan. Nah itu kan bisa aja kalau misalkan kita nggak tahu grafiknya itu kayak lurus X di apa namanya di X-nya aja gitu. Kalau misalkan kayak gitu kita buat tahu dia miring kayak yang ada di grafik itu gimana Pak? Oke, good question. Ya jadi emang sebetulnya memang inilah si domain ya. Definisi dari domain itu tadi apa artinya? Daerah asal gitu. Jadi artinya domain itu tidak digunakan untuk mengetahui arah dari grafik. Dia hanya digunakan untuk menentukan asalnya itu dari mana dia. Oke. Makanya dia cuma dipakai buat defining asalnya dari mana gitu ya. Oke, dari mana datangnya gitu ya kan. Bukan dia akan kemana gitu ya kan. Pun juga dengan range itu juga dia nggak menggambarkan pemetaannya kan ya. Dia hanya menggambarkan hasilnya tuh semana gitu ya kan ya. Gitu. Nah, sedangkan arahnya kayak gimana itu akan beda gitu. Kayak misalnya gini, misalnya kita punya Y sama dengan X plus 1 sama Y sama dengan minus X plus 1 gitu ya kan. Nah ini domain sama range-nya sama. Sama-sama apa? Domain dari Y sama dengan X plus 1 apa? Apa? Semua bilangan real ya kan? Ya kan ya? Range-nya gimana? Range-nya gimana? Semua bilangan real juga ya kan? Ini semua bilangan real buat domainnya, range-nya pun juga demikian ya kan. Nah namun apakah fungsinya sama? Beda ya kan ya. Makanya jadi itu ya, memang si domain dan range ini dia itu tidak bertugas untuk menggambarkan fungsinya miring kemana gitu ya. Perkara miringnya kemana, naik turunnya berapa, ya itu digambarkan oleh karakteristik grafiknya nih. Kayak ini gradien kan, kita tahu lihat ini dia linear, oh berarti garis lurus gitu kan. Gitu dan seterusnya, oke? Ya, banyak amat nih nanya. Oke, ya. Min satunya tadi dari mana? Min satu yang tadi dari mana? Dapat dari mana tuh? Yang mana tuh? Itu Pak, yang kok bisa itu X tidak sama dengan min 1? Yang ini, Iya, ini. iya. Kenapa dia tidak sama dengan min 1? Ya tadi ini kan karena min satunya kan bolong di sini. Dari sini nih, dari fungsinya kan ceritanya si grafik ini menggambarkan fungsi ini yang tadi saya kasih nih, ya kan? Ya enggak? Nah ternyata pas kita gambarin di Desmos tadi kelihatan tuh, lurus ya kan? Tapi ternyata pas kita lihat di bagian min satunya, tulisannya apa tadi? Min 1 undefined ya kan? Apa artinya undefined? Tidak ada definisi. Artinya kalau dari grafik itu dia bolong titiknya di situ, gitu ya. Kalau nggak lihat di Desmos, ya good question. Nah tadi nih, jadi kalau kita nggak lihat di Desmos, kita sebenarnya bisa menerapkan kaidah matematis tadi, ya. Apa kaidah matematisnya? Kita punya persamaan pembagian di sini, persamaan pecahan, ya, rational function. Nah di sini dari bentuk rasio itu kita tahu bahwa pembagi itu tidak boleh nol, sehingga pembaginya siapa di sini? Berarti X plus 1-nya tidak boleh. Berarti X-nya tidak boleh. Itu dari situ. Jelas nggak? Clear nggak sampai sini nih? Gitu ya? Bisa kayak gitu. Jadi tadi ya X plus 1-nya tidak sama dengan 0. Karena kaidahnya kan pembaginya kan yang tidak boleh 0. Ya nggak? Berarti X plus 1-nya tidak sama dengan X plus 1. Jadi X-nya tidak sama dengan min 1. Makanya kayak begitu ya. Oke. Ada lagi? Bring it on. Yo guys. Biasanya saya nyuruh nanya. Sekarang ada apa ini? Pada banyak nanya. Oke. Udah ya? Jelas sampai sini? Ada lagi yang mau tanya? Gak apa-apa nih kalau mau tanya. Mumpung masih variabel 1. Ya, saya basa-basi doang tadi, mestinya udah apa lanjut gitu. Kasih mic-nya kasih. Ini biasa pecah nih pertanyaan nih. Jadi Oke. Kalau misalkan ada sebuah fungsi gitu Pak, Misalkan ada sebuah fungsi, oke. dia tuh ada nilai domesnya tapi nggak ada range-nya, itu apakah ada fungsi yang kayak gitu Pak? Dia ada nilai domain. domesnya tapi nggak ada nilai range-nya, ataupun sebaliknya ada nggak yang fungsi begitu Pak?
Kayaknya nggak ada ya, nggak ada fungsi yang gitu. Kalau dia nggak ada range ya nggak ada domain juga Mas. Ya berarti bukan fungsi jadi. Kan fungsi itu kan memetakan nilai X ke Y kan. Kalau berarti kalau ada nilai X berarti ya pasti ada domainnya dong. Iya, Dan iya. ketika dia bisa dipetakan berarti ada nilai Y-nya harusnya. Oh, Dan oke, kalau ada oke. Y-nya berarti pasti ada range-nya. Ini filosofi sekali pertanyaannya makin kesini ya. Kelihatannya Penasaran aja Pak. kelihatannya Ilham lebih ke mencari ilham barusan ya. Iya. Oke, ada lagi nggak nih? Iya bagus ya, pertanyaan filosofis. Oke, like that. Oke, ada lagi nggak? Udah ya, lanjut ya. Oke, baik. Sekarang kita lanjut ya teman-teman ya. Jadi tadi teman-teman bisa lihat bahwa dalam konteks fungsi, halo. Oke, dalam konteks fungsi itu nanti akan ada beberapa fungsi yang sebetulnya memiliki natural domain ya. Natural domain itu artinya apa sih? Natural domain itu adalah domain yang dibatasi oleh sifat dari si fungsinya itu sendiri, oke? Gitu ya. Bentar ini kenapa sih dia kayak laggy banget? Bentar ya teman-teman ya. Habis Pak. Gak tahu. Kayak karena panas deh. Oke. Iya, jadi di sini kita akan punya natural domain namanya ya. Di mana natural domain itu adalah domain yang dibatasi oleh sifat dari si fungsinya itu sendiri ya kan. Contohnya apa? Contohnya adalah fungsi bentuknya misalnya y sama dengan 1/x tadi ya. Kita tahu kalau kita punya fungsi y sama dengan 1/x maka sudah pasti domain yang nggak bisa semua real number ya kan. Kenapa? Karena apa? Hasilnya 0. Enggak, tadi ini untuk fungsi ini dia punya natural domain nih, ya kan? Apa natural domainnya? X tidak boleh sama dengan 0. Kenapa? Karena X-nya ini pembagi gitu ya kan. Maka natural domain dari fungsi ini adalah dia X-nya tidak boleh sama dengan 0 gitu ya. Udah jelas nggak sampai sini? Ya. Nah kira-kira fungsi apa lagi nih yang punya natural domain? Bisa dibayangin nggak? Yang ini Pak. Ya sama dengan Learn X. learn X. Oke, boleh. Ya, Learn, dia nggak boleh lebih satu. Enggak deh, bisa di. learn X itu apa yang nggak boleh? 1/X Pak. 1/X. Iya itu udah bagian dari pembagian juga kan ya? Iya. Kalau 1/learn X ya berarti kan dia bagian dari fungsi pembagian kan? Ya tapi kan kalau misalnya 1/X dia Iya. X-nya nggak boleh Iya. lebih satu. Nah bahkan sebenarnya ketika ngomongin learn X ini juga dia bakal punya natural domain juga sih. Apa itu Pak? Apa coba? Iya. Apa ya? Saya pikir Pak. Mikir dulu, boleh. Kebayang nggak grafik learn X kayak gimana? Nah makanya ini lagi diomongin nih. Pertanyaan saya emang itu tadi. Kira-kira ada lagi nggak sih selain pembagian yang punya natural domain begitu? Yang ada restriction-nya gitu ya kan? Jangan ngomongin learn dulu dah. Paling gampang sebenarnya ini guys, akar X tau nggak akar X? Oh iya minus. Akar X itu dia punya natural domain. Domainnya apa? Minus. Lebih dari 0. Kurang dari 0. Nggak boleh? Kurang dari 0. Nggak boleh negatif ya kan? Berarti dia X harus lebih besar dari begini? Dari Sepakat? sama dengan. Kenapa harus ada sama dengannya? Iya, 0 masih bisa diakarin gitu ya kan ya? Oke. Jelas sampai sini? Gitu ya. Apalagi tadi misalnya learn X, gimana tuh learn X natural domainnya? Ya kalau 0 nggak bisa jadi 0 bisa. Kalau 0, coba deh dihitung deh. Learn 0 ada nggak learn 0? Coba hitung dulu, hitung. Learn 0 di kalkulator coba. Ada nggak learn 0? Minus infinity. Minus infinity. Nah, infinity itu artinya dia sebenarnya tadi sih kayak asymptotes gitu juga. Itu karena soalnya kalau kalkulator itu dia numerical ya gitu ya kan. Nah, cuma sebenarnya di sini tuh artinya dia nggak terdefinisi juga. Kalau learn negatif gimana? Learn negatif 3 misalnya. Banyak banget. Oh iya imaginary. Imaginary betul ya. Oh iya imajinasi. Nah, berarti artinya di sini dia nggak menghasilkan nilai real gitu ya kan. Domainnya X-nya lebih dari. Betul, karena memang fungsi learn itu kalau misalkan kita gambarkan kurvanya itu dia nanti akan seperti ini guys bentuknya. Boleh minus sama 0.
Kayak gini nih gitu ya. Jadi dia bakal punya vertical asymptotes ya. Di apa namanya? Di X sama dengan 0 gitu. Jadi artinya dia hanya bisa memiliki domain yang lebih besar dari 0 gitu ya. Oke. Udah jelas nggak sampai sini nih? Daya nolnya nggak boleh gitu ya, nggak diajak. Jelas sampai sini? Daya apa lagi kira-kira yang punya natural domain? Kalau ini gimana guys? Y sama dengan 1/, akar X. Ya sama aja gak sih Pak? Jadi Sama aja juga. Y Ya apa? minus Jadi X lebih lebih dari 0. 0. Sama dengan boleh nggak? Nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Soalnya bakal Sama pembagian ya. Oke, yes, true ya. Jadi teman-teman bisa lihat nih kalau kita punya fungsi yang dikompos dari pembagian dan akar, maka domainnya pun juga jadinya digabung nih. Yang satu bilang lebih besar sama dengan 0, yang satu bilang nggak boleh 0. Ya udah, jalan tengahnya ya yang penting lebih besar dari 0 gitu. Jelas nggak sampai sini? Udah ya, gampang ya kayak gini ya? Ya. Dan ini review aja sebenarnya, masih review pelajaran SMA guys. Nah baru nih masuk ya. Oke, sekarang kita ngomongin soal domain dan range dari apa tadi materi kita hari ini? Dua variabel. Iya, sekarang kita punya variabel yang lebih dari satu ya kan. Jadi kayak misalnya sekarang kita punya fungsi fx y sama dengan akar dari y minus x kuadrat ya. Nah berarti dari sini teman-teman udah bisa dapat gambaran tuh ya, dimana domainnya ini akan gimana tuh domainnya? Bakal Di sini domainnya tuh meliputi x dan y ya guys. Jadi di sini y-nya pun juga sebagai independent variable ya. Beda sama yang tadi kita omongin ya. Betul. Jadi nanti di sini domainnya juga bakal ada ya, atau merupakan gabungan dari x dan y. Oke. Jadi ini yang akan membedakan antara fungsi single variable dengan multivariable ya. Kalau di single variable, domain itu bisa kita bayangin kayak garis bilangan gitu kan. Ya karena di situ kan cuma ada satu variabel kan, x doang misalnya. Tinggal kita lihat nih ujung kiri ujung kanannya semana gitu ya kan. Nah tapi sekarang kita punya dua variabel, jadi dia akan jadi lain cerita nih sekarang ya. Karena sekarang di sini dia harus dibatasi oleh nilai x dan y bersamaan begitu. Oke. Nah sekarang pembatasnya apa? Nah ini kita balik lagi, ini sebenarnya prinsipnya sih sama dengan natural domain tadi lagi. Di sini kan fungsinya fungsi apa? Akar deh, parsial gue deh. Mantep banget udah sama parsial. Itu materi kita minggu depan bos, gitu ya. Oke, jadi gimana nih? Akar nih, tadi kan kita udah ngomongin akar. Kalau akar natural domainnya gimana? 0 sama minus. Minus doang itu. Sebenarnya esensinya tuh bukan x yang lebih besar dari 0 sih, tapi adalah bukan juga. Tapi adalah X-nya elemen bilangan bulat. Oke, sebenarnya mirip kayak gini tadi nih. Ini pembaginya siapa sih? 0, X. X plus 1. Dan kita tahu tadi esensinya pembaginya tidak boleh. Sama. Makanya yang nggak boleh 0 bukan X-nya, tapi X plus 1-nya yang Oh nggak berarti boleh 0. Y Jadi kurang X pembaginya yang nggak boleh kuadrat. Y 0. kurang X kuadrat. Nah sekarang ini akar X itu yang kita restrict itu sebenarnya adalah the thing inside the root-nya guys, yang ada di dalam akarnya. Yang ada di dalam akar itu nggak boleh negatif kalau dalam akar ya. Berarti ini pun juga ketika kita punya ekspresi kayak gini maka Y minus X kuadrat. ya. Jadi esensinya tadi tuh ya, the thing inside the root-nya yang nggak boleh negatif. Jadi yang ada di dalam akar itu tidak boleh negatif. Berarti kan begini ya statementnya ya. Lebih dari sama dengan. Lebih dari boleh gitu ya. Oke. Nah inilah dia sih domainnya begitu. Oke. Jelas nggak sampai sini nih? Ada ininya juga nggak sih Pak? Boleh. Ada syarat tambahannya juga. Apa? Kayak gimana? Gini. Kayak X, Y. Y-nya tidak boleh lebih dari X. Bentar. Ini kan ya berarti X-nya itu real gitu ya kan? Atau ya pokoknya gini dulu deh. Setelah kita moving on dulu. Apa tadi? Kenapa? Tambahan? Gimana tambahan maksudnya? Tambahannya itu Y tidak bisa lebih dari X kuadrat. Boleh kita bisa state kayak gitu juga. Y tidak boleh lebih dari X kuadrat ya.
gitu ya. Oke? Udah jelas nggak nih sampai sini nih? Ya jadi Oh y-nya iya, tidak tinggal boleh dipindahin lebih ya? dari sama dengan x kuadrat gitu ya. Oke. Oh iya. Nah sedangkan kalau range-nya gimana range-nya? Ini tergantung dari bagaimana kita mendefinisikan fungsinya. Di sini kan kita masih bilangnya f aja ya. Misalnya kita kasih daerah hasilnya itu adalah z gitu ya. Jadi z sebagai dependent variabelnya ya. Jadi kalau kita nyatakan seperti ini, ya itu akar dari z sama dengan akar dari y minus x kuadrat, maka kita akan punya domain yang range itu berarti ya si nilai si z-nya ya kan. Ya. Ini tadi kita belum ngomongin natural domain ya sih, tapi teman-teman bisa bayangin nggak kalau misalnya y-nya tadi akar x ya kan, sedangkan x-nya harus positif, berarti y-nya gimana tuh? Asal y-nya juga pasti positif ya kan ya, karena nggak mungkin akar dari suatu nilai hasilnya negatif gitu ya kan ya. Makanya jadi di sini dia bakal punya natural domain natural range juga nantinya gitu ya. Oke. Berarti range-nya itu range-nya itu positif ya? Range-nya itu untuk yang ini tadi ya, yang z ini ya, z-nya itu berarti nanti dia akan jadi positif nilainya. Kenapa? Sama kayak akar X. Kebetulan sama. Ya. Tapi not necessarily selalu sama ya. Oke. Nah, itu untuk yang y sama x tadi ya, y sama akar x. Nah, tapi kalau kayak gini ya beda dong ya. Cara kita mendefinisikan domain dan range-nya ya. Jadi sekarang again kalau kita punya fungsi akar, maka ya tadi ya, ini the thing inside the root-nya yang nggak boleh lebih kecil atau dia harus lebih besar sama dengan 0. Makanya dia jadinya kayak gini ya. Mati lagi nih, Bro. Oke. Sini deh, saya aja yang pegang nggak apa-apa. Di sini nyampe. Ya, sini. Makasih Pak RT. Oke. Kita lanjut ya. Lanjut. Udah ya. Nah, sekarang berarti akhirnya kita punya ekspresi juga yang seperti ini, teman-teman ya. Jadi ketika kita punya fungsi, tadi kita udah bahas ya buat akar. Clear ya kenapa domainnya jadi seperti ini? Begitu juga dengan pembagiannya. Clear ya kenapa domainnya jadi seperti ini? Clear. Begitu juga dengan y sama dengan x y. Clear nggak nih dengan seperti ini domainnya? Clear, Pak. Oke. Entire plane. Kenapa sebutnya entire plane nih? Soalnya dia dua, Pak. Soalnya ya dia bisa ambil berapapun nilai x dan juga berapapun nilai y-nya. Nah sekarang istilah plane ini digunakan karena kita bisa bayangin x sama y itu dalam suatu Cartesian system ya. Artinya kalau dia bilang x-nya bisa berapapun, y-nya bisa berapapun, itu artinya kan dia bisa berapapun pasangan x dan y kan. Dan itu bisa membentuk suatu permukaan bidang gitu ya kan. Apa? Pesawat. Kok pesawat jadinya? Oh, plane. Iya lagi. Pesawat ya. Iya, bidang tau plane. Airplane itu baru tuh ya. Bidang udara anjay. Oke. Ini kenapa pesawat disebut plane ya? Udahlah. Lanjut. Udah. Ada ya? Ada pertanyaan nggak nih? Dengan range juga udah clear belum? Udah ya? Untuk yang ini gimana nih teman-teman? Di sini untuk yang Z, kenapa range-nya ini seperti ini nih? Yang Z sama dengan 1/XY. Kenapa range-nya ditulis seperti ini? Ini artinya apa nih? Dia bisa di mana aja kecuali Apanya yang bisa di mana aja? range-nya apa hasil Z. Z-nya ya. Iya. Z-nya bisa berapapun kecuali 0 ya. Kenapa emang Z-nya nggak boleh 0? Soalnya dia kan bentuknya pembagian pecahan jadi Perkalian pecahan sebenarnya lebih ke karena pecahan ini. Jadi dia pasti 1 dibagi berapapun nilainya, itu dia pasti nggak bakal jadi 0 gitu ya. Karena kita selalu punya 1 ya, sehingga dibagi berapapun ya sekecil-kecilnya ya 0,0000 something gitu. Kayak 1 bagi sejuta gitu, 1 bagi semiliar, ya you name it lah, seberapapun besar pembaginya, dia nggak bakal pernah jadi 0 gitu ya. Jelas nggak sampai sini? Oke. Kenapa ini, geng? Ibu belakang? Mau tanya? Nggak? Aman? Bener? Janji? Oke. Kenapa harus janji? Oke, kita lanjut ya. Oke.
Nah ini tadi kan untuk yang ini ya teman-teman, ini adalah fungsi dua variabel ya. Jadi, nah nanti teman-teman juga bisa lihat bahwa ketika kita fungsi dua variabel, yang artinya independen variabelnya ada dua, maka domainnya itu akan berupa bidang ya, karena dia diklasifikasi oleh x dan y gitu ya. Nah sedangkan untuk fungsi tiga variabel, maka nanti domainnya itu akan berupa space gitu ya, x, y, z jadinya tuh ya. Oke, gitu ya. Jadi kayak misalnya nih, akar dari x kuadrat plus y kuadrat plus z kuadrat. Ya ini sebenarnya bisa berapapun ya nilainya ya, karena dia kan x kuadrat kan ya. Nah sedangkan kalau ini 1 per x kuadrat plus y kuadrat plus z kuadrat, nah ini yang nggak boleh adalah mereka semua bersamaan 0, 0, 0 gitu ya. Gitu ya. Nah sedangkan kalau yang ini x, y, ln z, nah ini dia pembatasnya tuh di z-nya ini ya. Dimana again di sini teman-teman bisa bayangin kayak sistem 3 dimensi ya, x, y, z. Nah di sini z-nya tuh harus positif ya kan, karena z-nya harus positif makanya dia jadinya half space doang gitu, dia nggak bisa ambil z negatif gitu. Kebayang? Oke, kita lanjut ya ke berikutnya ya teman-teman ya. Nah sekarang kita akan membahas tentang lebih spesifik tentang cara kita menggambarkan domain dari fungsi dua variabel ya. Oke. Nah, jadi kan tadi kita udah ngerti ya, ada istilah interval tertutup dan juga interval terbuka ya, dengan notasi kurung kayak gini. Tadi udah bahas ya, masih ingat ya. Oke. Nah, maka nanti di sini ibaratnya kalau dia tertutup itu artinya dia ada boundary points-nya, oke? Boundary itu artinya ya pembatasnya ya atau ujungnya gitu ya kan. Sedangkan kalau misalnya kurung buka itu dia artinya dia tidak dibatasi oleh nilai tersebut ya, oke? Gitu ya. Nah, di sini ada sebuah definisi yang kelihatannya cukup panjang ya. Cuma intinya langsung aja ya. Jadi nanti teman-teman nanti akan lihat di sini ada definisi untuk si apa namanya interior point sama boundary point ya. Nah, ini intinya apa sih? Jadi intinya ini adalah representasi dari region yang menggambarkan domain ya. Maksudnya gimana nih? Jadi tadi nih teman-teman bisa bayangin ya. Kalau kita punya fungsi satu variabel, maka domainnya itu hanya berupa interval yang bisa kita bikin di garis bilangan, ya kan? Ya, kayak misalnya kayak tadi tuh, dari min 2 sampai 4, ya udah berarti artinya semua nilai x yang membentang dari min 2 sampai 4, ya kan? Nah, sedangkan kalau misalnya kita sekarang punya fungsi dua variabel, ya, maka nanti domainnya itu nggak hanya ditentukan oleh garis horizontal, tapi juga kayak garis vertikal gitu ya untuk merepresentasikan y gitu kan. Makanya tadi kita bisa bilang untuk domain dari fungsi dua variabel adalah bidang gitu ya kan, atau luasan tertentu gitu ya. Dan luasannya bentuknya tuh nggak mesti kotak teman-teman ya. Oke, nggak mesti kotak ya. Karena ya untuk ya tergantung dari fungsinya kan nilainya seperti apa. Makanya jadi di sini ini gambar yang melengkung-lengkungin ini menggambarkan ya domain dari suatu fungsi ya. Ya sekedar random image aja, tapi intinya dia menggambarkan bidang lah gitu ya. Oke ya, dimana setiap titiknya ini memiliki koordinat gitu ya. Bisa dibayangin nggak? Jadi dia ada koordinat x, y-nya nih, oke? Gitu ya. Nah sekarang yang digambarkan di titik di figure ini adalah titik yang ada di dalam, ini disebutnya interior point. Sedangkan titik yang ada di luar di ujung ini namanya boundary point. Udah begitu aja, oke? Jelas nggak sampai sini nih teman-teman? Oke ya. Mungkin lebih spesifiknya lagi adalah kayak gini misalnya. Misalkan kita punya domain berbentuk lingkaran ya. Again ini domainnya doang ya teman-teman ya. Jadi fungsinya itu mungkin nanti ada suatu fungsi tertentu ya yang independent variabelnya adalah x dan y gitu ya. Oh ini ada fungsi ya. Oke kayak gini ya. Nah jadi sekarang kalau misalnya kita punya seperti ini teman-teman ya. Misalnya dinyatakan domainnya seperti ini ya. X. Kenapa ini ada apa? Aman. Oke. Nah, jadi misalnya nih di sini kita punya domain yang digambarkan oleh ekspresi seperti ini nih, ya kan? Mungkin buat gampangnya buat biar bisa kebayang contohnya mungkin kayak gini deh. Saya bikin contoh, misalnya kita punya fungsi z sama dengan akar dari x kuadrat atau mungkin gini, 1 dikurang x kuadrat atau gini deh, 1 per
Oh jangan. Akar dari 1 dikurang X kuadrat plus Y kuadrat. Nah, gini ya. Domainnya apa nih teman-teman kalau kayak gini? Tidak boleh sama dengan tidak boleh sama dengan 1. Kayak satu orang coba jawab. Biar kedengeran. Silakan, boleh. Hasil X kuadrat plus Y kuadratnya lebih dari 0. X kuadrat dan Y kuadratnya harus lebih dari 0. Lebih dari Lebih dari 1 nggak sih? Lebih dari 1. Nggak boleh lebih atau harus lebih dari? nggak boleh lebih mas. Iya nggak boleh. Tidak sama dengan 1 berarti. Bentar. Kita kalau itu ntar jadinya min. Oke, mari kita buat pilihan ganda. X kuadrat plus Y kuadratnya lebih besar dari apa? Tadi maunya? 1. Lebih besar dari 1 apa 0? Yaudah, kita sebenarnya ada yang nyebutin 0 gitu ya kan. Terus ada X kuadrat plus Y kuadratnya lebih besar dari 1. Ada lagi? X kuadrat plus Y kuadrat kurang dari Kurang dari 0. 0. Apalagi? X kuadrat plus Y kuadrat. Ini kok jadi bantuin bikinin soal ya? Oke, mana yang betul? Siap. Tidak dihitung ya dengan yakin. Gimana nih? Oke, boleh kasih mic-nya. Mana? Siapa yang jawab tadi? Kalau menurut saya yang paling bawah pak. Yang paling bawah. Oke, kenapa yang paling bawah? Ya soalnya kan dia Tolong non didengerin nih. kita tahu kan itu 1 kan pak. Terus dia minus. Jadi kalau misalkan X kuadrat plus Y kuadratnya minus itu nggak apa-apa pak. Jadinya kalau misalnya X kuadrat plus Y kuadratnya misalkan dia min 6, dia bakal hasilnya plus 6 jadi akar 7 di bawahnya. Makanya jadinya dia Nah, harus dia dibatasin sampai 1 itu soalnya kalau 1 dia bakal 0 pak akarnya. Oke. Sip. Oke, boleh kita kasih aplaus. Jelas nggak? Jelas pak. Oke, saya boleh kasih mic kalian belakang nih. Saya pengen tanya. Coba bisa jelasin ulang nggak ya tadi disebutin? Ke siapa nih? Yang paling ujung deh. Kaget nggak tuh ditembak tiba-tiba? Menurut kamu, atau mungkin nggak perlu ngejelasin orang deh. Menurut kamu yang mana nih yang benar? Domainnya yang mana? Saya. Iya. Yang mana? Nggak tahu. Yang sampingnya? Ya, dirimu. Yang bawah pak. Yang paling bawah. Oke. Sebelahnya? Bawah juga pak. Yang bawah juga. Sebelahnya? Bawah juga. Yang bawah juga. Sebelahnya? Sama yang bawah Yang bawah juga. Oke, kasih sebelahnya lagi. Kenapa yang paling bawah? Karena tadi kan sih. Saya yang Oke. Karena tadi Jangan kamu, saya mau yang ini aja dulu. Oke. Udah ya, ini tadi saya sampling aja ya. Jadi mau saya please ya teman-teman, pastiin teman-teman juga ngedengerin ya kalau temennya jelasin, oke? Dimanapun teman-teman duduknya, oke? Dan kalau emang masih nggak ngerti, tanya aja gitu ya. Jangan bilang ngerti, biar cepat lanjut ya. Saya lebih senang kayak tadi di awal banyak yang nanya gitu ya kan ya. Oke? Oke ya. Jadi gini teman-teman, tadi dijelasin nih sama siapa? Hafi. Alfi. Emang ada Alfi cewek juga? Oh iya. Adik kakak? Enggak ya? Alfi 1, Alfi 2. Oke. Oke. Nah, jadi ini perhatiin ya teman-teman ya. Jadi kenapa yang bawah? Karena sebetulnya ini esensinya balik lagi ke sifat dari fungsi tersebut. Ini fungsi apa namanya? Fungsi lingkaran. Bukan. Fungsi pembagian kan? Yang mana pembaginya berupa akar. Tadi kita tahu yang namanya pembagian itu pembaginya nggak boleh 0. Sedangkan dalam akar, yang di dalam akarnya nggak boleh minus. Sehingga sederhananya cara untuk menentukan mana domain yang tepat adalah kita buat aja kriteria untuk di dalamnya si akarnya, yaitu
Apa yang ada di dalam akar? Minus. 1 minus X kuadrat plus Y kuadrat. Dia harus gimana tadi? Lebih dari 0. Harus lebih. Ini nih saya ngomongin ini nih yang ada di dalam akarnya dulu. Lebih dari 0 gitu ya. Oke. Nah, sehingga kalau kita rapiin persamaannya apa nih? Kita pindahin aja kan si dalam kurungnya. 1 kurang dari X kuadrat plus Y kuadrat ya. Atau dengan kata lain, ini yang dibilangin sama Alfi. Gitu ya. Jelas nggak sampai sini nih teman-teman ya? Ya, tapi tadi saya lihat Alfi itu lebih ke analisisnya intuitif ya. Bagus sih emang. Tapi jadinya ngawang-ngawang kan ya. Ya, jadi better digunakan sifat dari si fungsinya tadi itu aja gitu ya. Oke. Bukan ya? Sorry. Bentar. Kan ini dia harus apa sih? Kan kita pindahin. Lebih dulu, Pak. Kok bentar. Kok ini lebih kecil dari ini? Dia harus positif kan tadi. My bad. Ini dia harusnya gini ya. Ya, balik. Oke, nice, mantap nih. Analisis ya. Makanya ini dia jadinya yang ini. Alhamdulillah. Enggak ada bener deh. Hah? Gitu. Oke, jelas nggak nih sampai sini nih? Jadi artinya X kuadrat plus Y kuadratnya itu harus lebih kecil dari 1. Dan ini dapat nih, ini adalah persamaan untuk domain ya. Nah, jadi sekarang bisa dibayangin ya, si persamaan dua variabel ini, domainnya itu bukan perkara X-nya berapa tapi Y-nya berapa, tapi paduan mereka gimana gitu ya. Jadi di sini ada fungsi di dalam fungsi gitu kesannya. Jadi domainnya itu dinyatakan dalam persamaan ya kan. Bisa dipahami sampai sini? Kayak gimana nih persamaannya? X kuadrat plus Y kuadrat itu persamaan apa ya? Lingkaran ya kan. Kalau kita punya X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 1, itu jadi apa? Persamaan lingkaran dengan jari-jari. Lingkaran. Jadi apa tadi? Apa tadi? Kenapa? Kasih. Yoga. Saya butuh material untuk konten juga. Pastiin lucu nih, pasti lucu. Oh ya enggak? Apa tadi? Enggak, tadi nggak ngomongin itu, Pak. Dia bilang kelar jam berapa? Selesai jam berapa? Saya bilang Selesai jam berapa? 11.30. Oh, terus Dia tiba-tiba apa sih? Aneh banget sih. Apa sih? Udah ya? Oke ya. Bisa fokus lagi nih? bisa. Balik lagi pertanyaannya tadi. Ini jadi X kuadrat plus Y kuadrat ya kan? Sekarang tadi saya tanya, kalau X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 1, jadi apa dia? Persamaan lingkaran dengan Jadi persamaan lingkaran dengan jari-jari satu. jari-jari 1 ya kan? Sehingga kalau X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 1 ya kan? Maka dia akan menjadi lingkaran gitu ya kan? Sehingga kalau X kuadrat plus Y kuadrat kurang dari 1 ya, persamaannya seperti ini, maka ini akan menggambarkan semua lingkaran yang jari-jarinya kurang dari 1. Kayak gimana tuh? Nah, ini kayak gambar ini nih. Gambar yang ini nih, yang pertama nih. Yang sebelah kiri ya. Jadi si warna oranye-oranye ini mungkin teman-teman bisa bayangin ini adalah kumpulan dari lingkaran yang jari-jarinya lebih kecil dari 1 ya kan? Oh. Kebayang ya? Ya, 0,5 ada, 0,6 ada, seterusnya gitu ya kan? Tapi bisa Gitu ya. banyak banget gak sih, Pak? Banyak banget. Makanya jadi ini ya artinya ini dia X kuadrat plus Y kuadrat yang pentingnya lebih kecil dari 1 aja gitu ya kan? Bisa dibayangin nggak sampai sini? Dan ini adalah open ya, jadinya maksudnya case-nya adalah dia nggak ada boundary-nya ya, karena tadi kita pengennya dia nggak sama dengan 1 ya kan? Jelas nggak sampai sini? Nah, nanti case-nya adalah kalau misalnya dia boleh sama dengan 1, maka nanti dia akan punya boundary jadinya. Jadi representasinya seperti ini nanti. Oke? Ada garisnya. Terus kalau sama dengan 1 doang, ya udah dia jadinya lingkaran doang kayak begini. Gitu. Udah jelas nggak sampai sini nih? Berarti titiknya itu Nah, kenapa tepuk tangan ini dia nih? Kenapa ibu ini tepuk tangan? Iya. Jelas ya sampai sini. Ada pertanyaan nggak? Dia nggak ada garis. Dah, clear ya dengan representasi dari apa namanya domain ya. apa batasnya? Oke. Ke satu. Tadi ada pertanyaan di belakang. Tadi apa temennya Yoga nanya? Ada tadi. Sampai jam berapa ya kan tadi? Iya.
Kita tadi kan mulainya harusnya 8.30 ya, tapi karena saya telat makanya baru mulai jam 9. Tapi kita hopefully bisa tetap selesai jam 11 ya insyaallah ya. Mau jadi khutbah kan? Ya, imam ya? Benar ya? Enggak ya? Mau jadi khutbah nggak tuh? Harusnya jadi ini ya, khotib ya? Jadi khutbah ntar dibacain dia. Agak serem ya. Ya, oke. Pertanyaan datang. Oke, boleh kasih mic-nya dulu. Apa nih pertanyaannya? Kan kalau semisalnya x kuadrat plus y kuadratnya itu nggak boleh, akan gimana, nggak boleh minus kan? Nah, kalau nggak boleh minus berarti dia ada batasnya juga nggak sih Pak, tambahan batasannya? Dia nggak boleh berarti, soalnya kan kalau boleh lebih dari, kalau misalnya kayak minus 1 atau minus 2 Siapanya nih? dari x kuadrat plus y kuadratnya. X kuadrat plus Y kuadratnya? Kalau minus Sebenarnya malah nggak mungkin minus. Karena, kenapa nggak Kuadrat mungkin? Karena X kuadrat itu pasti, Y kuadrat itu pasti, kalau ditambah itu pasti positif, itu artinya nggak mungkin minus. Ya. Nah, jadi nggak perlu dikasih restriction tambahan bahwa mereka nggak boleh minus gitu. yes. Mungkin maksud kamu kayak kita perlu nggak sih tambahin kayak gini gitu ya nggak sih? Iya. Nah nggak perlu ya, karena secara natural ini kuadrat kan, nilai kuadrat itu pasti Yes. positif gitu ya. Yang mana tuh? Yang mana? Yang perkara tadi nggak mungkin negatif gitu. X kuadrat plus y kuadrat. Itu sebenarnya malah bukan masuk ke domain sih, tapi itu ibaratnya apa ya? Kan kalau yang natural domain itu lebih ke sifatnya restriction kan, yang restriktif, yang ngebatasin gitu ya. Nah ini si x kuadrat plus y kuadrat ini ibaratnya tanpa kita batasin aja dia udah ngebatasin diri gitu. Dia dengan sendirinya udah nggak ngambil nilai negatif gitu. Gitu makanya jadi tidak perlu lagi menambahkan 0 kurang dari x kuadrat plus y kuadrat kurang dari 1 gitu ya. Karena kita sudah tahu, semua sudah sepakat x kuadrat plus y kuadrat udah pasti lebih besar dari 0 gitu. Makanya karena udah pasti nggak perlu dinyatakan lagi. Gitu, jelas nggak? Kenapa ini? Aneh. Galak banget temennya ditabok, parah banget. Udah ya, jelas nggak sampai sini nih? Udah ya? Aman? Oke, bisa kita lanjut nih. Ini baru halaman kedua loh ini, parah banget, lama banget belajar gini doang. Oke, udah ya, kita lanjut ya teman-teman ya. Jadi seperti itu ya teman-teman ya. Oke. Nah makanya jadi dari sini kita bisa punya, ini maksudnya esensi dari pembahasan ini adalah teman-teman bisa lihat ya cara kita menyatakan domain itu nanti ada 3 jadinya ya. Dia bisa, ini yang unbounded ya istilahnya nih, atau nggak dibatasi ya, nggak punya boundary points ya. Ini ada yang bounded ya. Nah terus ada juga yang ini cuma boundary doang gitu ya, nggak ada dalamnya, nggak ada luarnya gitu ya. Jelas nggak sampai sini teman-teman nih? Ya. Oke deh, maka dari situ nanti di sini kita bisa katakan bahwa region atau dari domain dari suatu fungsi itu dikatakan terbatas atau bounded ya di dalam suatu wilayah gitu ya. Ketika dia punya boundary points tadi ya. Nah, sedangkan unbounded ketika dia tidak bounded. Ini definisi apa sih? Kayak dia mendefinisikan dirinya sendiri ya. Iya. Aneh banget emang. Udahlah gitulah pokoknya ya. Oke. Mari Jud, mari kita contoh soal. Langsung ya. Describe the domain of the function fxy equals to square root of y minus x squared. Ya, ini yang tadi kita bahas ya sebenarnya. Apa nih tadi domainnya? Enggak beda Pak, beda. Beda. Ya kan tadi kan x kuadrat plus y kuadrat itu kan ya. X kuadrat. Oke, jadi gimana? Ayo, teman-teman semuanya berpikir ya. Y minus x kuadrat ya. Y minus x kuadrat harus lebih besar daripada lebih besar sama dengan 0. 0 boleh ya? Boleh ya. Oke. Nah, sekarang pertanyaannya adalah kira-kira akan seperti apa regionnya tuh? Si domainnya. Perkara kayak tadi tuh. Kalau ini kan kalau bentuknya x kuadrat plus y kuadrat lebih kecil dari 1, dia bakal ada di dalam lingkaran kan. Nah, sekarang kalau kayak gini gimana nih kira-kira? Y minus x kuadrat lebih besar sama dengan 0.
Kayak mana bentuknya? Gini? Nah, coba, mau digambar? Siapa? Saya Pak Desmos deh Pak. Hah? Desmos aja. Tapi nggak bisa deh. Bisa digambar pakai Desmos. Coba, boleh teman-teman bukalah Desmosnya. Nih saya agak nge-lag ngebuka Des. Describe the domain of the function. Dicoba ya. Region itu range Oh, Ilham silakan. Ada spidol ada Ilham mau gambar. Oh, nggak bilang dia maju tiba-tiba kan saya kaget ya. Pak. Saya salah apa gitu. Oke. Saya tahu dah. Oke, halo teman-teman nih ada yang udah tahu. Gimana? Bentuknya itu yang pasti akar. Pasti apa? Grafik. Pangkat. Enggak. Maksudnya Bentuknya apa? Sorry, bentuknya? bentuk grafiknya itu akar, Pak. Jadi Bentuknya akar. Ya, jadi kalau untuk grafik akar tuh kan dia seperti parabola tapi hanya setengah. Parabola tapi setengah gitu. Parabola tapi setengah. Terus? Parabola maksudnya. Oke. Jadi boleh kita coba gambarin ya. Misalnya ini kita punya X, ini ada Y. Kayak gimana? Seperti akar begini. Iya, kayak gitu. Terus? Kayak gitu kan. Udah, ini aja. Oke. Dari Rasyad di Jakarta, anjay. Kenapa ada anjaynya ya? Sorry. Oh, dari mana? Melengkung. Ya dia kayak cembung dikit gitu. Jadi, Cembung dikit. gitu. Kayak gimana melengkungnya? Coba tangannya gimana tangannya? Oh, oke. Gini nggak? Gitu? Ya, kalau Oke. menurut saya. Kalau menurut saya. Ya. Oke. Kalau menurut saya begini katanya. Oke, ada lagi nggak? Ya. Enggak nempel sama Tiga dimensi ya? jadi gimana? Enggak nempel yang penting gitu. Gimana sih maunya? Atau ini yang enggak nempel di sininya? Oke. Marki khas. Mari kita. Kenapa harus disingkat ya? Aneh banget. Oke. Tadi kita punya ekspresi seperti ini ya kan? Dan dari ekspresi ini akhirnya kita bisa mendefinisikan bahwa domainnya itu harus memenuhi kaidah di mana sesuatu yang ada di dalam akar tidak boleh negatif. Berarti dia harus sehingga Y lebih besar sama dengan X kuadrat. Betul ya? Kayak gini ya. Jelas nggak nih sampai sini nih? Oke. Nah sekarang saya pengen ngajak teman-teman untuk diskusi kayak gini deh. Pernah lihat fungsi Y sama dengan X plus 1? Kayak gimana tuh bentuknya? Maju. Maju nggak loh. Fungsinya naik dari 1 mulainya. Oke, Y sama dengan X plus 1 itu artinya Y-nya itu akan ada di garis X plus 1 gitu ya kan. Nah sekarang kalau misalnya Y lebih besar dari X plus 1, dia bakal kayak gimana nih? Oh, berarti domainnya di atas X plus 1. Good, bener banget tuh. Apa namanya? Artinya ini akan menjadi daerah di atas grafik, ya kan? Jelas nggak sampai sini nih? Ya. Ini ibaratnya ini inequality ya. Jadi pertidaksamaan nih. Pertidaksamaan itu akan menghasilkan daerah sebetulnya ya. Oke. Nah, iya tuh kayak zaman SMA dulu kan kayak yes lebih. Iya kan yang kayak gitu-gitu tuh ya. Apa sih istilah namanya pelajaran dulu itu? Sistem persamaan linier, pertidaksamaan. SPL-TV gitu-gitu ya. Iya gitulah, SPL TLTV gitu. Oke. Nah, kenapa jadi yang ini? Ini contohnya kayak gini sih sebenarnya teman-teman nih. Kayak misalnya di sini kita punya titik yang ada di sini nih ya kan. Ini berapa nih? Misalnya koordinatnya 1 sama 2 ya kan. Dengan fungsi ini kita bisa lihat bahwa titik ini akan terpetakan di persamaannya ya kan. Karena ketika kita masukin X-nya 1, Y-nya jadi berapa? 1 tambah 1, ini pertanyaan 1 tambah 1 tuh. Berapa? 2, makanya nanti 1.2 tuh adanya di atas ya kan. Jelas nggak sampai sini nih? Sedangkan titik yang di atasnya lagi ya di sini, ini koordinatnya berapa? 1, 3 ya kan ya.
Nah, dari sini nanti teman-teman bisa lihat ini akan valid nih untuk pertidaksamaan ini karena Y-nya 3, X-nya 1 tambah 1. Benar kan jadinya? 3 itu lebih besar dari 1 tambah 1 ya kan? Sedangkan kalau kita ambil titik uji yang di sini, ya kan titik uji ya dulu istilahnya. Ini misalnya koordinatnya 3 sama 4 gitu ya kan? Kebalik, 4 sama 3. Nah, kalau kita masukin ke sini, gimana tuh? X-nya 4, Y-nya 3. Jadi 4 tambah 1 itu 5. 5 sama 3 mana yang lebih besar? 5. Jadi validi nggak nih? Kok validi? Valid nggak di sini? Enggak ya? Tidak validi gitu ya. Makanya jadi di sini dia akan bisa kita nyatakan dalam bentuk region yang artinya ini semua titik yang ada di atasnya si kurva itu akan memenuhi pertidaksamaan seperti ini. Gitu, jelas nggak sampai sini? Ya, jadi untuk menentukan daerah ya, kita bisa buat garis pembatasnya aja dulu ya. Jadi kalau misalnya kita punya Y lebih besar sama dengan X plus 1, kita bisa bikin dulu Y sama dengan X plus 1-nya. Habis itu nanti kita ambil titik uji ya kan, untuk ngelihat kita akan ngambil daerah yang atasnya apa bawahnya. Gitu. Jelas nggak sampai situ? Nah, sekarang kita akan terapkan kaidah yang sama untuk menggambarkan Y lebih besar dari X kuadrat ya. Gimana tadi kaidahnya? Apa yang kita lakukan terlebih dahulu? Kita bisa buat fungsi dari kayak gimana tuh fungsinya? Grafiknya? Gini kan, parabola ya. Parabola ya kan. Nah, karena dia parabola, sekarang berarti di sini ya tinggal pilihannya antara dia bakal jadi di atasnya atau di bawahnya gitu ya kan? Jelas nggak nih? Ya. Nah, masukin deh titik uji berapa misalnya yang mau diuji. Misalnya titik yang ada di sini nih, titik berapa nih? 0,1 ya kan? Berarti X-nya kita masukin 0, Y-nya kita masukin 1. 1 lebih besar dari 0 kuadrat, bener nggak? Berarti artinya ini adalah bagian dari si solusi yang kita punya gitu ya. Sehingga sekarang kita bisa arsir daerah sini sebagai daerah yang menggambarkan pertidaksamaan yang kita punya tadi itu. Di mana Y lebih besar dari X kuadrat gitu. Jelas nggak sampai sini teman-teman? Ya. Oke, itu dia ya teman-teman ya. Jadi nanti dia akan jadi seperti ini ya persamaannya. Itu untuk kalau case-nya dia tadi ya, sama dengan juga lagi ada sama dengannya ya. Berarti kalau dia ada sama dengannya, berarti nanti dia bakal punya boundary ya. Dia bakal bounded di Y sama dengan X kuadratnya gitu ya. Oke. Gitu teman-teman ya. Jadi di sini ada interior points-nya di sini nih. Sehingga daerah ini bisa kita nyatakan sebagai ya domain dari si pertidaksamaan domain dari fungsi akar Y minus X kuadrat gitu. Udah jelas nggak sampai sini nih tentang domain? Oke? Udah, ada pertanyaan lagi sebelum kita lanjut? Udah? Jelas? Oke. Baik, kalau udah jelas, kenapa pada diem? Kayak pada merenung gitu ya kan? Apa yang teman-teman lagi renungi? Ada yang bingung? Cicilan? Siapa? Umur segini udah nyicil aja ya Allah. Oh cucian? Apa? Cicilan? Oh belum cuci. Belum masukin laundry rumahnya. Semacam rumah keong yang bisa dicuci rumahnya. Udah ya teman-teman ya, jelas ya sampai sini ya. Oke. Jadi itulah dia grafik atau mungkin domain ya dari suatu fungsi berapa variabel tadi? 2 variabel ya teman-teman ya. Oke. Nah, maka dari sini kita bakal bisa lihat selanjutnya ya. Tadi itu baru ngomongin domainnya aja ya. Nah, sekarang kita ngomongin grafiknya ya. Gimana grafik dari fungsi 2 variabel? Nah, fungsi dari fungsi 2 variabel itu contohnya misalnya variabelnya itu X dan Y ya. Maka fungsinya itu bisa kita nyatakan dengan fungsi fxy, oke? Iya, nggak apa-apa. Oh, bukan ke saya, minta maaf ya. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Jadi di sini fungsi fxy itu menggambarkan fungsi 2 variabel, oke? Gitu ya. Nah, sekarang ketika kita punya fxy sama dengan c, nah itu nanti akan disebut sebagai level curve ya, atau kurva ketinggian ya. Level ini mungkin bisa kita asosiasikan dengan ketinggian, oke? Gitu ya. Nah, sehingga nanti set of points x, y, dan fxy
itu akan menjadi suatu titik ya di dalam koordinat 3 dimensi kayak gitu ya. Ketika kita mendefinisikan fxy-nya sebagai z gitu. Mana mati? Innalillahi. Bentar, kita nyalain dulu. Udah belum ya? Udah belum? Bismillahirrahmanirrahim. Baik banget. Udah tuh yang nyala. Yang ini? Enggak mati ya. Oke. Udah ya, kita lanjut ya teman-teman ya. Oke. Nah, sekarang berikutnya kita akan menggambarkan kurvanya nih ya, kurva atau grafik ya, grafik dari persamaan berapa tadi? 2 dimensi apa 2 variabel ya. Nah, sekarang misalkan di sini kita punya fxy sama dengan 100 minus x kuadrat minus y kuadrat ya. Nah, kemudian sekarang kita diminta untuk membuat plot ya dari level curves atau kurva ketinggian ya. Di fxy sama dengan 0, fxy sama dengan 51 dan fxy sama dengan 75 ya di domain of f in the plane. Oke. Nah, kayak gimana nih bentuknya? Jadi langsung saja. Jadi ini sebetulnya mirip dengan yang kita udah bahas kemarin sih di persamaan dalam bentuk x, y, z ya. Jadi kalau teman-teman lihat fungsi x, y, z itu sebetulnya bisa kita gambarkan dalam bentuk shapes gitu ya, atau saya bilang shapes doang pada heboh ya. Nggak tahu juga sih, men. Oke. Jadi kayak gini nanti teman-teman bentuknya nih. Jadi ini adalah kurva z sama dengan fxy, di mana fungsinya itu adalah 100 minus x kuadrat minus y kuadrat ya. Nah, di soal yang tadi, ini kan kita punya pertanyaan ya. Dia minta kita untuk gambarkan fxy sama dengan 0. Ini dulu deh, fokus ke sini dulu, oke? Fxy sama dengan 0 itu artinya kalau kita katakan fxy itu sebagai z ya. Z sama dengan fxy, berarti z-nya yang 0. Bisa dibayangin? Nah, sehingga kalau z-nya 0 berarti kita ngomongnya di bidang xy doang nih, karena nilai z-nya 0. Bisa dibayangin? Nah, sekarang ketika ininya 0, maka kita akan punya persamaan 0 sama dengan 100. Bentar, ini saya tulis segini dulu. Ketika fxy sama dengan 0. Ini kenapa kok saya nulis gini banget ya? Fxy sama dengan 0, maka 100 minus x kuadrat minus y kuadrat sama dengan 0 gitu ya kan. Nah, sekarang kalau misalkan kita rapiin bentuknya, ini tentu bisa dengan mudah kita lihat bahwa ini adalah persamaan lingkaran dengan jari-jari 100 dong. Ini kan r kuadrat ya, 100 ya. Jadi r-nya 10 gitu ya di bidang xy ya kan. Maka dari itu untuk si fxy itu 0, itu kita bisa lihat sebagai lingkaran ini nih. Nih yang warna merah yang paling luar nih, kebayang nggak? Ya, gitu ya, jelas sampai sini nih, dengan jari-jari 10 kayak gitu ya kan. Ya. Nah, sedangkan kalau misalnya fxy-nya sama dengan berapa lagi nih? 51. Kita coba ya, kalau misalnya fxy-nya sama dengan 51, berarti nanti dia bakal jadi berapa? 49 gitu ya kan. Jadinya ini kenapa ya, kok saya nulis jadi terbata-bata banget ya ini ya? Berapa? Bukan sama dengan 0 ya, sama dengan 51 gitu ya kan. Berarti nanti X, iya ini jadinya 49 ya. Makanya berarti jari-jarinya jadi berapa? 7 ya kan. Udah jelas nggak sampai sini nih? Ya kan. Berarti nanti dia akan menjadi lingkaran berjari-jari 7 ya kan. Mana nih kurvanya? Ya ini ya. Tapi sebenarnya ini nggak tepat sih digambarin di sini, karena di sini kan dia harusnya z-nya bernilai 51 ya. Jadi harusnya nih kita ngomongin lingkaran yang berada di ketinggian 51 gitu ya. Jadi nanti lingkarannya itu dia most likely bakal kayak gini bentuknya. Ya di z sama dengan 51 gitu. Bisa dibayangin nggak? Bisa. Ya kan? Nah, tapi teman-teman juga tetap bisa lihat ketika kita punya lingkaran di atas ya. Nah, tapi kita ngelihatnya dari sini ya kan. Nah, maka nanti bayangannya itu akan menjadi di sini gitu ya kan. Ya mana nih? Wah, melenceng dikit ya di sini, di siang ini gitu ya. Agak maksa ya gitu ya pokoknya. Bisa dipahami nih sampai sini? Gitu ya. Oke, dan nanti ini juga sama nih ketika fxy-nya 75, artinya dia nanti akan merepresentasikan lingkaran yang lebih tinggi lagi gitu ya kan ya. Oke. Nah, makanya jadi kalau kita buat untuk seluruh nilai z,
Maka nanti teman-teman bisa bayangin itu ada tumpukan cincin gitu ya kan yang tipis banget sehingga membentuk volume seperti ini ya. Sebenarnya bukan volume sih, tapi ini dia lebih ke surface gitu ya. Oke. Karena dia kan ini ekspresinya kan sama dengan ya. Jadi dalamnya itu nggak termasuk gitu ya. Bisa dibayangin sampai sini? Oke ya. Jadi ini adalah representasi dari grafik dua variabel gitu ya. Oke, kayak gitu ya teman-teman ya. Nah terus ini dia nih ada representasi dari yang tadi tuh ya. Jadi ketika kita punya fx ya sama dengan 75 ya, sebetulnya nanti kita bisa lihat bahwa ya si lingkarannya itu atau si cincinnya itu akan berada di ketinggian 75 seperti ini ya. Dengan jari-jari tadi tuh jari-jarinya berapa kalau yang 75? Tadi kita belum hitung yang 75 ya. 25. Berarti jari-jarinya 5. Oh, ini dia jari-jarinya 5 nih. Nah, yang kita lihat di sini nih yang di bawah ini adalah proyeksinya aja kayak gitu. Oke, jelas nggak sampai sini nih, teman-teman? Udah ya kan? Ya. Oke. Nah, sekarang teman-teman bisa lihat nih. Kalau misalkan kayak tadi ya, intinya kan again si lingkaran-lingkaran ini itu nantinya bisa kita kita gunakan untuk mempermudah visualisasi pada akhirnya ya. Karena kebayang dong ngegambar kayak gini kan agak rempong ya. Sedangkan kalau misalnya kita gambarnya dengan point of view dari atas, ini akan gampang tinggal bikin lingkaran aja kan ditumpuk-tumpuk. Kebayang nggak? Ya dengan ya nanti mungkin kita perlu kasih misalnya nilai Z-nya berapa gitu ya. Misalnya ini merepresentasikan Z sama dengan 75, yang ini Z-nya sama dengan 51, yang ini Z-nya sama dengan 0 gitu ya kan. Jelas nggak sampai sini teman-teman? Ya. Kebayang ya jadi ya. Jadi kalau misalnya teman-teman dikasih grafik kayak gini doang ya. Ini X, ini Y ya kan. Nah, terus habis itu ada Z sama dengan 0 tadi ya. Ini Z sama dengan 51, Z sama dengan 75. Nah, ini teman-teman bisa bayangkan maknanya ya. Dia tuh menggambarkan ketinggian yang berbeda gitu. Jelas nggak sampai sini? Mirip kayak apa nih? Pernah lihat gak gambar kayak gini teman-teman? Nembak. Itunya ya, bukan? Apa? Hah? Apa pohon? Umur pohon, bulat-bulatnya gitu ya. Iya. Enggak, tapi bukan ke situ sih representasi. Ada nih di dalam real world kita sering pakai representasi kayak gini juga. Kadar. Radar. Kayaknya enggak. Apa nih kira-kira? Buat Iya, buat merepresentasikan ketinggian. Apa nih? Nah, ini. Peta apa namanya? Peta kontur, benar. Ini teman-teman representasinya. Ya, pernah lihat ya peta kontur? Peta kontur itu kan garis-garisnya itu menggambarkan ini ya, ketinggian kan ya. Iya, jadi ketika kita dikasih peta kontur ini kita bisa ngebayangin secara 3D-nya seperti apa gitu ya. Jadi garis-garis ini inilah yang tadi disebut sebagai level curve ya. Dimana setiap garisnya ini itu menggambarkan pasangan X dan Y yang memiliki nilai Z yang sama gitu. Oke, jelas? Ya. Tapi itu manusia tidak mungkin untuk menjabarkan perhitungan tersebut karena itu Gimana? Bentar. Gimana rumusnya? Manusia tidak mungkin. Mungkin, tapi mungkin susah banget untuk menjabarkan perhitungan kayak gitu. Menjabarkan perhitungan kayak gini. Ya, soalnya itu mungkin lebih gampangnya kalau kita pakai komputasi. Betul. Ya jadi dalam matematis ya, maksudnya ketika kita ngomongin kurva ya, halo, apalagi kurva atau grafik yang berkaitan dengan variabel lebih dari satu ya, itu mungkin akan bakal susah tuh untuk kita gambarkan secara secara analitik ya, secara perumusan persamaan itu istilahnya analitik ya. Namun ini tentunya bisa juga kita bikin secara numerikal ya, atau istilahnya dengan metode komputasi kayak gitu ya. Jadi buat yang mau masuk komputasi loh jadi iklan gitu. Gitu ya teman-teman ya. Udah iklannya sampai situ aja ya. Ya monggo ya kalau mau belajar komputasi lebih jauh ya. Kalian semester berapa sih sekarang? Lulus masih lama ya lulus ya? Skripsi masih lama ya skripsi kayaknya. Oke, minggu depan.
Oke, udah ya sampai sini clear teman-teman. Ada pertanyaan lagi nggak sebelum kita lanjut lagi nih? Udah ya? Oke. Nah itu tadi untuk persamaan atau fungsi dua variabel ya. Dan kemudian tadi balik lagi ini tadi yang lagi kita definisikan itu terkait ini ya teman-teman ya. Jadi ketika kita punya fx ya sama dengan c ya, artinya nanti dia itu akan memetakan kurvanya itu akan menghasilkan pasangan x dan y yang memiliki ketinggian yang sama gitu ya, c yang sama gitu ya. Makanya jadi peta kontur tadi itu yang kita bisa lihat ya. Oke? Dah? Ada pertanyaan? Bisa kita lanjut? Oke. Nah, sekarang di sini kita akan moving on ke functions of three variables. Artinya apa? Fungsi dari 3 variabel, ya kan? Contohnya apa fungsi dari 3 variabel? Ya ini kayak gini ya, f, x, y, z ya kan ya. Nah, sekarang kita akan coba untuk membuat representasi dari f, x, y sama dengan c lagi nih ya. Kalau kita punya f, x, y sama dengan c, tadi representasinya adalah garis kontur kan ya tadi ya. Jadi dia akan menjadi garis ya. Nah, sedangkan kalau untuk f, x, y, z sama dengan c, nah nanti dia akan menjadi level surface istilahnya tuh ya. Apaan tuh level surface? Apaan coba level surface? Ketinggian? Sebenarnya surface di sini lebih ke ini sih, muka dari bentukan bidang tertentu gitu ya. Oke, mungkin langsung saya contohnya kayak gini. Misalnya f(x, y, z) sama dengan akar dari x kuadrat plus y kuadrat plus z kuadrat. Pernah lihat persamaan kayak gini? Apaan persamaan apa ini? Resultan, iya. Bener lagi ya, mirip ya kayak resultan. Tapi, no. Ada lagi nih. Ini masih berkaitan juga dengan lingkaran sebenarnya. Bola, betul, lingkaran 3 dimensi gitu ya. Bener. Apaan sih itu namanya lingkaran? Bola. Ya, betul. Ini dia akan merepresentasikan bentukan bola sebetulnya ya. Kenapa jadi bola? Karena teman-teman bisa bayangin kayak misalnya f(x, y, z) sama dengan 100 gitu ya. Berarti kan nanti dia akan jadi 100 sama dengan, atau jangan 100 ya, 10 ya. 10 sama dengan akar dari x kuadrat plus y kuadrat plus z kuadrat. Nah, tinggal kita kuadratin kedua ruas jadinya 100 sama dengan x kuadrat plus y kuadrat plus z kuadrat. Persamaan apaan tuh? Bola dengan jari-jari 10 tadi ya kan, dengan pusat di titik pusat ya kan. Bisa dibayangin nggak sampai sini teman-teman? Nah, makanya jadi dari sini kita bisa lihat ya ketika f(x, y, z)-nya sama dengan suatu nilai konstan ya kan. Nah, maka nanti dia akan merepresentasikan ya permukaan bola gitu ya dengan jari-jari yang sama dengan nilai c-nya gitu. Oke? Jelas nggak nih teman-teman sampai sini? Ya, jadi kayak gini nih ya. Jadi kalau misalnya f(x, y, z)-nya sama dengan 1 ya, berarti nanti dia akan menjadi permukaan bola berjari-jari 1. Kalau f(x, y, z)-nya sama dengan 2, berarti dia akan jadi bola berjari-jari 2 dan seterusnya gitu ya. Oke? Ini foto apa ini? Di foto tadi Rashad sama ini. Oh, bukan foto Rashad tadi. Oh, ngaku. Oh, enggak. Tapi kenapa sih di foto nggak kelihatan emang atau apa? Terus kenapa di foto? Oh, Rashad ya, foto Rashad. Gitu. Oke, kita lanjut ya teman-teman ya. Oke, udah belum nih? Clear nggak sampai sini nih? Clear ya? Oke ya. Oke deh. Apa sih ada sampai anjir segala? Kenapa Mbak? Masalah apa Mbak? Udah ya, kita lanjut lagi ya teman-teman ya. Oke, nah ya jadi tadi dari sini udah clear ya bahwa ini dia nanti akan menjadi bentuknya akan menjadi bola ya teman-teman ya. Menjadi bola ya kan dengan nilai tertentu gitu ya kan ya. Oke. Nah, sehingga apa? Sehingga ketika kita ngomongin domain lagi, balik lagi ke domain ya. Domain dari suatu fungsi yang memiliki 3 variabel itu nanti akan memiliki bentuk volumetrik gitu teman-teman ya. Jadi kan tadi kita lihat ya kalau persamaannya variabel 2, dia akan menjadi region 2 dimensi kan ya. Nah, maka kalau misalnya kita ngomongin fungsi 3 variabel, maka nanti domainnya pun itu nanti bisa kita nyatakan, bisa kita gambarkan dengan suatu volume kayak gitu ya, bentukan volume tertentu ya. Ya nanti tentunya akan ada
interior point-nya juga atau titik di dalam si domainnya. Dan juga ada boundary point ya, atau titiknya ada di bagian permukaan si volumenya begitu. Oke, jelas sampai sini? Nah, ya, terus di sini ada apa lagi nih? Ini computer graphing. Jadi ini definition yang tadi udah sih. Ini mestinya udah sih, udah mau selesai teman-teman. Kita masih punya berapa? 4 menit lagi. Hopefully masih ada berapa nih? 20 halaman. Jadi 1 menit 5 halaman lah ya. Enggak deh. Oke. Oke. Kita lanjut ya teman-teman ya. Nah, jadi kita akan lanjut. Jadi kalau tadi kan sebetulnya tadi sempat Rashad bilang ya, kalau misalnya kita punya bentuk yang complicated, itu mungkin akan sulit tuh untuk kita gambarkan dengan menggunakan formulasi tertentu ya. Tapi mungkin kita bisa gambarkan dengan secara numerik pakai ya metode komputasi begitu ya. Oke. Nah, tapi sebetulnya juga biasanya kan pemodelan atau gambar itu emang awalnya sih dari persamaannya dulu sih Rashad. Jadi apa ibaratnya kadang kita juga pengen untuk melihat gitu ya bagaimana sih kurva dari suatu fungsi gitu ya. Oke, fungsi dari 2 variabel atau 3 variabel kayak gini misalnya. Ini berapa variabel nih? 2. Apa aja variabelnya? X sama T gitu ya kan. Nah, tapi kalau kita lihat dari bentukannya kan agak keriting ya. Ya meskipun keriting tapi tetap nih nanti kita bisa petakan dengan menggunakan komputer ya, dengan menggunakan metode komputasi ya. Kayak gimana nih gambarnya? Gambarnya nanti dia bakal jadi kayak gini ternyata teman-teman. Apaan? Gitu teman-teman ya gambarnya ya. Enggak. Kayak apa rumah Padang? Mana Padangnya? Pintunya mana pintunya? Enggak ada. Ya gitulah pokoknya teman-teman ya. Tapi esensinya adalah tadi ya teman-teman bisa lihat ya ini dengan menggunakan komputasi ya tentu kita bisa dapatkan visualisasinya kan ya. Nah, tapi kalau misalnya kita disuruh untuk gambar manual kan mungkin rada ribet ya. Nah, namun dengan menggunakan konsep kontur yang tadi kita udah bahas, nah ini kita bisa menyederhanakan nih penggambarannya gitu ya. Jadi kayak gini misalnya. Serem banget. Udah deh, gitu aja sih paling teman-teman. Sisanya ada apa lagi nih? Di sini ada sisanya ada apa coba? Tugas. Yeah, betul. Happy banget dapat tugas ya, baru kali ini loh. Dapat tugas tuh happy. Lebih menyenangkan tugas ya daripada kelas ya, panas ya. Yaudah, jadi ya seperti biasa teman-teman, di sini ada exercise 4.1, 14.1, silakan dikerjakan berapa? Ya, betul 10. Emang 10 guys? Dia minta. Nah, ya kecuali kamu ya 10 ya tetap ya. Gak ada yang canda-canda. Ya itu ya, silakan kerjain 6, pilih aja mana yang disuka, lebih susah lebih bagus karena tentu akan jadi banyak pembelajaran yang akan kalian dapatkan. Udah, mungkin ada yang mau tanya lagi nggak sebelum kita akhiri kelasnya? Aman ya teman-teman ya? Oke baik, itu dia teman-teman. Ini sekarang jam berapa? 10.59 masih ya? Ya nggak sih, coba lihat di HP-nya deh. Ini kalau di saya sih 5 detik lagi nih. Coba hitung mundur. 4, 3, 2. Makasih semua. Assalamualaikum.